Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, serta diklat agenda PKP agenda 3 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan saya yang akan memandu materi tentang komunikasi publik. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kemarin juga sudah diberikan materi yang cukup baik sekali, saya kira, yaitu mengenai agenda 1, bagaimana Bapak Ibu sekalian digunakan untuk mengendalikan diri dengan adanya agenda Pancasila dan bela negara. Lalu setelah itu Ibu Bapak sekalian telah diberikan materi soal agenda 2 tentang pengendalian orang lain, dan kali ini kita bersama dengan agenda 3 komunikasi publik, bagaimana Ibu Bapak mampu mengendalikan pekerjaan di tempat kerja nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, tak lama tanpa saya akan kenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Bu Ili Susilowati, Widaiswara Madya, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta. Oke Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar kata komunikasi, pastinya Ibu Bapak telah sangat familiar sekali kan? Karena komunikasi itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, bahwa kita di sini hidup itu tidak pernah terlepas dari yang namanya komunikasi. Bahkan fakultas komunikasi sekarang sudah banyak peminatnya. Kaum milenial sekarang juga banyak meminati materi atau fakultas ini. Oleh karena ini sangat menarik sekali, komunikasi itu sangat luas sekali. Dan di sini Bapak Ibu sekalian akan dibekali materi tentang bagaimana Bapak Ibu sekalian mampu melakukan komunikasi publik dengan baik. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian, hasil belajar dari materi kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu diharapkan mampu menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya, dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang pengawas, sehingga mampu menghasilkan kinerja tinggi. Ini kan berhasil belajar, diharapkan Bapak Ibu mampu menjelaskan pengetahuan dan keterampilan serta mempraktekkan komunikasi publik, komunikasi asertif, dan bahasa tulisan, serta mampu melakukan public speaking dan presentasi efektif dalam pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Materi pokok yang akan Bapak Ibu dapatkan dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama tentang soal komunikasi publik, yang kedua tentang komunikasi asertif, dan yang ketiga bahasa tulisan, dan yang terakhir tentang public speaking. Oke Bapak Ibu sekalian, begitu sangat pentingnya komunikasi itu. Saya agak sedikit kita lakukan persepsi terlebih dahulu. Saya ada tayang video yang nanti Ibu Bapak akan melihat bagaimana kekuatan kata-kata untuk bisa merubah persepsi dan dunia. Ya. Oke, saya akan tayangkan video. Nah, Bapak sekalian, kira-kira seperti apa maksud dari tayang video tadi? Coba Ibu ceritakan. Satu orang saja, Bu, silakan. Oke, ya, baik sekali. Ya, seperti itulah ya, bagaimana Thomas Alva Edison yang dianggap seorang mental detektif mampu merubah dunia dengan menghasilkan bola lampu yang ini bisa mampu merubah dunia. Padahal dia tahu dia adalah seorang yang idiot, dikatakan seperti itu saat dia di bangku SD, tapi dia seorang ibu mampu memberikan semangat kepada Thomas Alva Edison bahwa dia adalah seorang yang jenius. Ya, inilah kekuatan dari kata-kata. Baik Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat tayangan gambar seperti ini, apa yang akan Ibu Bapak katakan? Seperti apa komunikasi yang dilakukan oleh seorang public figure seperti ini? Oke, bisa kasih jawaban? Oke, iya. Bagaimana Bu? Oke, baik, iya, betul sekali. Iya, jadi kita akan bahas soal komunikasi, bahwa komunikasi publik itu tidak terlepas dari inti materi kita adalah komunikasi. Jadi apa itu komunikasi? Bapak Ibu bisa memberikan satu atau dua jawaban? Ya, Bapak silakan. Oke, ya betul, Ibu. Oke, ya betul sekali. Ya, mari kita melihat pendapat dari beberapa ahli. Ya, beberapa ahli menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang-lambang tertentu, mengandung arti yang dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan. Ini menurut Edward Devine. Menurut John R. Schemberholm, bahwa komunikasi itu dapat diartikan sebagai proses antara pribadi dalam mengirim dan menerima simbol-simbol
yang berarti bagi kepentingan mereka. Menurut William Elvik, komunikasi adalah proses pengoperasian lambang-lambang yang memiliki arti di antara individu-individu. Nah, ini menurut beberapa ahli. Oke, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa komunikasi itu adalah proses tercapainya kesamaan pengertian antara individu dan yang bertindak sebagai sumber dan individu yang bertindak sebagai penerima, meliputi kemampuan berbicara, kemampuan mendengar, kemampuan melihat, dan kemampuan kognitif. Itu yang disebut komunikasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekarang menjabat sebagai sebuah jabatan struktural yang pastinya Bapak Ibu harus berkolaborasi, berkoordinasi dengan atasan, bawahan, dan rekan sekerja. Kenapa komunikasi ini penting buat jabatan Ibu Bapak sekalian? Nah, karena Ibu Bapak bisa kasih jawaban mungkin? Oke, iya. Iya, bagus, Ibu? Oke, iya, betul sekali Bapak Ibu sekalian. Iya. Ya, ini kita materi pokok yang pertama kita masukkan konsep komunikasi publik. Indikator yang diharapkan di pembelajaran ini adalah bahwa Bapak Ibu yang nanti akan mampu menjelaskan tentang konsep komunikasi publik. Apa itu komunikasi publik? Yaitu penyampaian informasi kepada orang banyak. Intinya seperti itu, publik. Jadi kita tidak individu, tidak interpersonal, tapi kepada khalayak ramai. Itu yang dinyatakan sebagai komunikasi publik. Ya, komponen komunikasi ini ada beberapa tahapan. Encoding itu bagaimana kita mampu memberikan kode-kode dari informasi kita agar mampu diserap oleh lawan bicara kita. Decoding itu adalah suatu tanda atau cara-cara si individu dalam menerima pesan agar mudah menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dan konteks itu sendiri harus mampu menjawab, jangan bias, harus jelas isi dari pesan tersebut. Bahasa tubuh, nah ini body language. Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu mempelajari soal komunikasi, bahwa keberhasilan komunikasi itu 70% itu diakibatkan oleh bahasa tubuh yang benar. Ya. Gangguan atau hambatan, nah Bapak Ibu harus juga pahami bahwa gangguan informasi atau komunikasi itu bisa disebabkan oleh adanya gangguan dari luar, berisik, ataupun hal-hal lain. Dan pikiran terbuka, jadi kita dalam menyampaikan pesan-pesan informasi itu kita harus open minded kepada lawan bicara kita. Jangan mengunderestimate lawan bicara kita. Lalu mendengar aktif. Ini sangat penting sekali buat Bapak Ibu sekalian sebagai pejabat publik, pejabat eselon 4 untuk mampu mendengar aktif. Bagaimana Ibu Bapak mampu menerima komplain ataupun mendengar keluhan-keluhan bawahan. Kita harus mampu mendengar secara benar, secara cerdas. Lalu refleksi. Di dalam komunikasi kita harus merefleksikan kembali apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita agar tidak salah persepsi. Ini pentingnya. Jadi ini yang harus diperhatikan dalam komponen komunikasi. Oke. Nah, ini yang sangat penting ya. Saya akan sedikit memberikan tips bagaimana etika berkomunikasi. Yang pertama, Ibu Bapak, ini harus yang kadang-kadang ini kita sempat lupa ya. Diam dan menyimak. Ini sangat suka ya buat orang yang suka bicara. Jadi dia tidak suka mendengar. Ini sangat berat memang. Jadi keterampilan mendengar dan keterampilan bicara itu sangat sulit untuk keterampilan mendengar. Dia dan menyimak. Ya, ini etika berkomunikasi. Jadi tidak memotong pembicaraan lawan bicara kita. Tunggu sampai selesai lawan bicara kita. Ya. Lalu tidak meninggalkan lawan bicara kita. Saat kita bicara, jangan sekali-kali kita meninggalkan dia sendiri. Jadi kita pahami jangan menggunakan gadget ya. Jadi kita harus fokus kepada mata lawan bicara kita. Lalu tidak menepis pembicaraan lawan. Jadi jangan-jangan kita baru di tengah pembicaraan kita harus sudah menepis, itu jangan sekali-kali. Jadi tunggu sampai selesai. Lalu tidak berusaha menunjukkan bahwa kita lebih pandai. Jadi jangan sekali-kali mengunderestimate lawan bicara kita. Jadi kita harus merendah ya. Oke, itu etika berkomunikasi. Lalu bentuk-bentuk komunikasi, ini ada beberapa macam. Bentuk komunikasi itu ada bentuk komunikasi dalam hal intrapersonal, interpersonal, komunikasi publik. Ini ada beberapa teknik, yaitu teknik public speaking, teknik presentasi, teknik menulis di media massa, teknik menulis di media sosial, teknik berbicara di radio dan televisi, teknik berhubungan dengan media atau media relationship. Oke, ini bentuk komunikasi Bapak Ibu sekalian.
yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Nanti ini kita akan jelaskan lebih lanjut. Lalu materi pokok yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini nanti Bapak Ibu kita akan banyak berperan dan banyak praktek di dalam materi pokok 2, di mana Bapak Ibu nanti diharapkan indikator keberhasilan Bapak Ibu mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan komunikasi yang asertif. Ya, apa itu alat komunikasi asertif? Yaitu penyampaian pesan-pesan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingin sampaikan itu sesuai dengan kehendak kita, tapi tidak dengan menyakiti hati lawan bicara kita. Ya, kita tidak merendahkan lawan bicara kita, tapi informasi yang kita ingin sampaikan itu sampai kepada lawan bicara kita. Ini yang disebut dengan asertif. Nanti kita akan praktek komunikasi asertif di tempat kerja Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ini beberapa teknik komunikasi asertif ya. Banyak beberapa, ini ada 9, yaitu ada memahami hak pribadi dan orang lain, jujur terhadap apa yang dirasakan, tunjukkan image yang positif, pandai membaca keadaan, menahan keinginan ketika dalam situasi emosional, fokus pada solusi, respect, dengarkan, tenang, sabarlah, lalu hindari membuat mereka merasa bersalah. Iya, iya, itu tadi Bapak Ibu sekalian. Coba nanti kita akan praktek, kita ambil 3 kelompok dalam kelas ini, lalu kita akan mempraktekkan di modul komunikasi publik itu di halaman 20. Coba Ibu Bapak nanti praktekkan ya. Oke, kita praktek ya. Ya, oke. Ya, kita masuk kepada agenda yang lain, yaitu active listening. Ini sangat penting sekali buat Bapak Ibu sekalian sebagai pejabat. Yaitu kadang-kadang kita lupa, kita tidak bisa mendengar secara cerdas. Kadang-kadang kita tuh sangat mudah untuk bicara, tapi sulit untuk mendengar. Nah, di sini strategi bagaimana Bapak Ibu sekalian mampu menghandle, komplain handling untuk bisa menerima masukan-masukan dan menerima keluhan-keluhan kita ataupun atasan kita untuk mau sabar mendengar. Ya, ini active listening. Itu salah satu tugas yang harus diemban oleh pejabatan pengawas adalah mengelola keluhan yang sangat mungkin datang kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, ini strategi dalam menanggapi keluhan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu harus tanggapi dengan tenang, dengarkan dengan baik keluhan bawahan kita, pahami dulu masalahnya sebelum kita memutuskan membuat solusi. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, lalu tawarkan solusi. Tadi tolong etika dalam berkomunikasi tadi, tolong Bapak Ibu pahami betul. Baru nanti Bapak Ibu mampu menangani keluhan itu dengan benar. Ya, materi pokok yang ketiga itu tentang komunikasi tertulis. Indikator keberhasilan agar Bapak Ibu mampu menulis dengan baik dan benar. Ya, itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian dalam melakukan komunikasi tertulis di tempat kerja. Contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Contoh, kira-kira apa? Iya, dalam membuat nota dinas, dalam membuat disposisi, ya, dalam membuat telaahan. Nah, ini Bapak Ibu harus betul-betul tahu bagaimana triknya dalam membuat komunikasi secara tertulis. Dan juga bisa juga sekarang sudah ramai di media massa, di media sosial, itu penulisan di WA grup misalnya, atau di Instagram, di Facebook, atau di Twitter, itu harus punya kode etik tersendiri dan Ibu Bapak harus paham sebagai seorang pejabat. Dan ini komunikasi tertulis juga nanti Ibu Bapak saya minta untuk membuat kelompok lagi, kita bagi 3 kelompok untuk mencoba untuk bagaimana Bapak Ibu melakukan komunikasi tertulis di tempat Ibu Bapak kerja selama ini. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dan coba nanti diberikan masukan oleh teman kelompok yang lain ya. Oke, kita bagi 3 kelompok ya. Ya. Oke, nah ini tips dalam menulis yang efektif, yaitu menyatakan tujuan dengan benar. Nada penulisan juga harus yang benar. Kapan ada jeda, kapan ada tulis koma, titik, dan lain sebagainya. Lalu nyatakan dengan jelas apa yang ingin disampaikan dan harapan dari pembaca Anda. Jadi itu informasi harus betul-betul jelas, jangan bersayap informasi itu, harus jelas tujuannya. Bahasanya juga harus yang simpel dan singkat. Dan tata bahasa dan tanda baca juga harus yang benar sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Nah, ini saya juga ada video tentang bagaimana merubah customer yang marah-marah akhirnya menjadi pelanggan yang setia kita.
Oke, kita akan tanyakan. Oke, ya, kita sudah selesai. Apa tanggapan Bapak Ibu sekalian? Oke ya, baik. Ya, yang terakhir materi pokok yang keempat mengenai public speaking dan presentasi yang efektif. Indikator keberhasilan kita agar Bapak Ibu nanti di tempat kerja mampu melakukan presentasi yang efektif. Nanti akan kita ajarkan dan kita akan brainstorming bagaimana persiapan public speaking dan presentasi, bagaimana struktur organisasi dari presentasi yang terdiri dari pembuka, isi dan penutup, lalu alat bantu presentasi itu apa saja, lalu yang penting adalah body language Bapak Ibu sekalian. Dan ini salah satu media dan alat bantu presentasi, yaitu pastinya itu mikrofonnya. Ibu Bapak sekarang harus sudah familiar, Ibu menggunakan mikrofon seperti ini, lalu juga UHF, juga Ibu, dan ini laptop juga harus Ibu Bapak kuasai, dan saya kira ini Ibu Bapak sudah familiar ya. Lalu pengertian media presentasi itu apa? Segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, kemauan, sehingga mendorong terjadinya proses komunikasi. Lalu pengertian dari alat bantu presentasi, seperangkat hardware dan software yang membantu Anda mempermudah dan mempercepat proses komunikasi. Ya, ini bahasa tubuh yang body language yang harus Bapak Ibu kuasai dalam presentasi, yaitu kejelasan intonasi suara. Yang kedua, tempo atau jeda. Ini juga kapan Ibu harus berhenti, kapan Ibu harus istirahat, dan kapan Ibu harus memulai. Lalu juga jangan bergumam ya Ibu Bapak sekalian ya. Bergumam atau mendesah, ini harus dihindari. Lalu kontak mata juga harus tetap dijaga oleh audiens kita, dan juga ekspresi wajah kita harus penuh senyum dan jangan menampakkan kesedihan kita. Dan gerakan tangan juga jangan terlalu banyak bergerak ya. Kita harus tenang, dan posisi tubuh juga kita harus tetap tegak ya, tidak boleh jalan kesana kemari gitu. Jadi biar kita lebih fokus dilihat oleh bicara kita. Lalu juga Ibu Bapak harus betul menjaga slide kita supaya enak dilihat ya. Oke, kita akan praktek tentang bagaimana membuat presentasi yang baik dan benar, dan kita akan praktek 3 kelompok dibagi kelompok. Nanti kita akan sama-sama kita menilai bagaimana presentasi yang baik dan benar. Oke, saya kira sementara itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Oke, ya, oke, sudah jelas semua. Oke, saya tutup dulu materi dari saya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.